Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzalika annahum yarana anna Allah ta'ala laysa bi khaliqil lahum fa ashtada alhim ashibahum ma'a su'tihim min su'idanan dananhum billah danahum billah bahrul ulum ay hada bahrul ulum. Jadi oleh sebab itu Allah Ta'ala itu menciptakan, ya, mereka berpendapat bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan mereka lalu bertambah berat kehidupan mereka sekalipun mereka dalam kelapangan dunia. Ini masih membahas masalah fi bayani man a'rada anil Quran. Masih dalam menerangkan celaan-celaan bagi orang yang membelakangi atau mengingkari dalam Al-Quran tersebut, ya. Di sini Bahrul Ulum hada Bahrul Ulum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum walau auladikum an dzikrillah. Ya, katakan surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah merusak kamu semuanya apa amwalukum, harta bendamu. Wala, dan juga janganlah merusak, bisa merusakkan kepada kamu semuanya apa auladukum, anak-anak cucumu, ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al, dan siapa orang yaf'al yang berbuat demikian, dalika demikian itu, fa ulaika humul khasirun, maka orang-orang itu termasuk orang yang rugi. Ya. Kalau kita itu disibukkan dengan harta benda kita, dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, ya, bermacam aneka ragam kehidupan, usaha, dagangan kita dan lain sebagainya, sibukkan terus dengan harta benda kita, dengan kebun kita, dengan usaha kita, dengan pertanian kita, semuanya sibuk betul, sampai tidak mengingat Allah. Atau kita selalu mendamba-dambakan anak cucu kita, wah gini, selalu kita itu selalu menceritakan anak-anak cucu kita dan lain sebagainya, sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah ngomong-ngomong, sudah bercerita itu kadang-kadang lupa sama sekali. Ya, kalau orang demikian itu, kalau kita itu selalu berbuat hal semacam itu, maka kita itu termasuk orang-orang yang merugi dunia akhiratnya. Ya, di dunia sudah diberi waktu kesempatan untuk Allah Ta'ala untuk beribadah, untuk selalu mengingat Allah Ta'ala, kok tidak dilaksanakannya. Begitu pula di akhiratnya, itu sangat merugi sekali. Orang yang beramal saja itu merugi, apalagi sama sekali tidak mau beramal. Itulah sangatlah merugi. Jadi disitulah. Jadi aturan Al-Quran atau pelajaran-pelajaran yang terdapat di Al-Quran itu untuk hamba Allah sendiri, untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Ta'ala. Kita menjalankannya pasti akan kita beruntung, dunia maupun akhiratnya. Dunia rezekinya berkah, panjang umur, ya, rahmat, ya, turun rahmat, itu semuanya rezekinya. Nanti di akhiratnya dapat surganya Allah Ta'ala, dapat ridhonya Allah Ta'ala, dan lain sebagainya. Ya, itu situ. Elai sulikum tadbiruha, artinya kamu dengan disibukkannya harta bendamu sehingga kamu itu sibuk untuk tidak beriktibar, tadabbur, mengambil pelajaran-pelajaran semacam itu. Ya. Ziarah kubur yang semestinya kita harus iktibar tersebut kadang-kadang kita lupa. Ya, ziarah kubur hanya untuk menggosipi orang, mengatai orang, ya, berbicara masalah hal dunia dan lain sebagainya. Tidak mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat
ziarah kubur tersebut, ya. Kita mengapa nih orang mati, ya enggak? Kita memandang orang mati, kadang-kadang kita itu tidak beriktibar, tidak mengambil pelajaran-pelajaran semacam itu, sehingga kita termasuk digolongkan oleh Allah Taala humul khasirun, orang-orang yang merugi dunia dan akhirat tersebut, ya. Dari taat kepada Allah seperti as-salat, wasairul ibadah, madhuratil ubudiyati, ya. Untuk mengingat Allah Ta'ala, orang yang disibukkan dengan harta bendanya di pekerjaannya itu pasti susah. Untuk melaksanakan jamaah saja paling susah. Sholat ya kadang-kadang ya, sholatnya. Sholat itu kadang-kadang itu waktunya tersita semuanya. Diolor-olor, diundur-undur, jadi mengampangkan sholat. Kalau orang disibukkan masalah harta bendanya, masa kesibukannya duniawinya, pasti sholat itu nomor 2. Ya. Sholat itu nomor 2. Ya. Di situ. Sholat nantilah gampang Pak. Anggapnya diremehkan sholat itu. Sholat itu diremehkan. Dan semuanya ibadah itu paling untuk kumpul-kumpul susah. Apalagi sampai berzikir, ingat sama Allah Ta'ala, ibadah-ibadah yang lainnya tersebut. Terus itu. Qala wa may yaf'al, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wa may yaf'al dzalika, orang yang melaksanakan sedemikian tersebut, fa ulaika humul khasirun. Li'anahum ba'ul adumu baqi bil harikil fani. Karena sesungguhnya orang tersebut itu menjual belikan pahala-pahala yang agung, yang besar, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran, dengan kehinaan dan lain sebagainya. Orang-orang yang semacam kayak gitu ditukarkan. Yang akhirat itu kekal ditukarkan dengan keadaan dunia yang fana tersebut, ya, yang fana, yang akan hancur, ya, yang akan hancur. Qadiyah Baidawi hada Qadiyah Baidawi. Dari Mu'ad, ya. An Mu'ad bin Jabal anau qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari. Wa qultu ya Rasulullah hadatsani hadis bi hadisin natang fi'u bihi. Wa qala alaihi salatu wasalam in aratum aisan sa'adai wa mata syadai wa najata yaumal hasri wa dilu yaumal hari wal huda minadalalati wa dimu qiraatil Qur'an fa in au kalamur rahman wa histu minasyaiton wa rahani minal mizan wa kadzalika qala Nabi alaihi salatu wasalam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an fa'alal mukallif ayastaghila bi ta'alumihi wa qiraatihi. Kata Mu'ad bin Jabal, ya, dari Mu'ad bin Jabal tersebut dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus Mu'ad berkata, ya Rasulullah, kira-kiranya ada enggak hadis yang bisa untuk ambil saya itu untuk kemanfaatan saya ya Rasulullah? Bacalan. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang bermanfaat kepada kami ya Rasulullah. Bi hadisin nang tafi'u bihi. Wa qala alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, in aradtum aisal sa'adati wa matal syuhada, seandainya kamu itu menghendaki dalam kehidupanmu itu kehidupan yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu, atau menginginkan kamu kehidupannya kamu itu beruntung, wa matal syuhada, dan matinya mati dicatat dengan mati syuhada, mati syahid, wa najata bi najata yaumal hasr, dan selamat pada hari dibangkitkannya, pada hari dikumpulkannya, wadili yaumal hari, dan akan mendapatkan naungan pada hari di waktu hari panas tersebut, yaitu pada hari matahari ditekan
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai 1 mil didekatkannya, ya, pada hari panas. Wal huda minadzalalati, dan akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Wa atimul qiraatal Qur'an, wa atimul qiraatal Qur'an, maka langgengkanlah membaca Al-Qur'an. Fa innahu, dengan kelanggengan kita membaca Al-Qur'an, fa innahu, Al-Qur'an itu kalamur Rahman, pembicaraannya, firman-Nya zat yang Maha Rahman. Wa hisnu minasyaiton, dan benteng dari setan. Warahani minal lisan, dan akan menggampangkan, akan mempermudahkan, akan meringankanlah timbangan kita tersebut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Mu'ad, kalau kamu menghendaki kehidupanmu itu bahagia dunia maupun akhiratnya, dan kamu kalau akan dicatat dengan mati syahid, kamu akan diselamatkan dari hari yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari padang mahsyar tersebut, di padang mahsyar, dan kamu akan mendapatkan naungan pada hari panas. Ya, panas, hari panas itu pada waktu di padang mahsyar kan matahari didekatkan, dan kamu akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Ya dah, dari kesesatan, maka langgengkanlah kamu selalu membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan benteng dari setan, dan akan memberatkan timbangan kita. Ya, nyaman timbangan kita tersebut, timbangan pada hari kiamat tersebut, pada di waktu mizan tersebut. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengasih benteng dari setan tersebut, berat dalam timbangannya. Amaliyahnya, maksudnya amalnya itu berat timbangan amaliyahnya. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Bakadzalika qalan Nabi alaihi salatu wasallam, oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, lebih utama-utamanya ibadahnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'an, baca Quran. Ya. Nah, kalau satu huruf Al-Qur'an itu dibalas berbagai macam balasan. Nah, seperti kalau kita itu dalam keadaan wudu 25 kebajikan. Nah, kalikan saja kalau kita itu sehari bisa menghatamkan 1 juz. Nah, berapa huruf yang terdapat 1 juz? Masya Allah, ya. Al-Fatihah itu hurufnya berapa? Bismillah hurufnya berapa? Ya. Masya Allah, apalagi sampai seminggu khatam. Luar biasa itu. Jadi pada waktu kita membacanya, kok mati, meninggal dunia, dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya, matinya mati syahid. Dan waktu kita menghafalkan Al-Quran, tenggelam, matinya mati syahid. Gitu, ya. Matinya mati syahid itu. Masya Allah, ya. Yang coba-coba kita itu orang menghafal Al-Quran itu, mengamalkan Al-Quran itu bisa menjamin itu. Dikasih mandat oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberi syafaat 10 keluarganya yang sudah dinas masuk ke dalam neraka. Masya Allah, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita itu mempelajari tentang Al-Quran. Fa'alal mukallifi ayastaqila bi ta'alumihi wa qiraatihi. Makanya, ya, seyogjanya lah dilaksanakan oleh orang-orang yang mukallaf, orang yang sudah berakal untuk mempelajari tentang Al-Quran. Ayastaqilai bi ta'alumihi, yaitu untuk selalu sibuk dalam membaca Al-Quran. Sibuk dalam mempelajari Al-Quran, wa qiraatihi, dan membaca Al-Quran. Sibuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, ya gitu. Karena alhamdulillah kita itu program kita sudah berjalan lancar, ya. Dari surah hingga sampai sekarang itu masih aktif mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita itu
diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati syahid. Allahumma amin ya. Orang mati syahid itu surga jaminannya ya. Untuk Masya Allah ya, subhanallah. Baduru Rasid hada Baduru Rasid ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wasalam faqama alaihi salatu wasalam ala janazatihi yusalli ala fataharakal kafanu wa nadarahu Nabi alaihi salatu wasalam fawajada fihi hayatan tamtasu damuhu wa ta'kulu lahmuhu faqasada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ayadribaha fanataqat al hayatu bi nilai ta'ala faqalat bi lisani fasihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqultu ya Aba Bakirin lima tatribuni wa laysa li dambun wa ana ma'muratun bidzalik ya. Amarani la ta'ala an adibau ila yaumil qiyamah faqala Abu Bakar ma khatayahu faqultul al hayatu lahu salasa khati'atin al ula tariku salat wa saniyatu mani zakat wa salisala la yusmi'u qala al ulama. Ini cerita ini sudah yang di sini ya, apa yang di apa namanya? Yang di fi bayani tariki salat ada ya. Ini di sini ada di sini ada lagi ceritanya, tapi diurang pun tidak apa-apa ya versinya. Ini hadisnya ada lagi sini. Ya, hadisnya ada lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, mudah-mudahan meridai siapa Allah taala yang maha luhur. Anhu dari Abi Hurairah anhu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda, mati rajulun itu orang laki-laki, orang pemuda itu mati. Ada seorang laki-laki pemuda itu mati fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda mati, meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqama alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya, ala janazatihi untuk menyolatinya. Berdiri hendak mau menyolati jenazah tersebut. Salia untuk menyolati alaihi pada jenazah. Fataharakal kafanu. Begitu mau disolati tersebut ya, sholli sunatan ala janazati misalnya ya, ala hadil mayit arba takbiratin fardhu kifayatin nilai ta'ala. Begitu mau Allahu akbar, kafannya itu bergerak-gerak, taharokat, kafannya itu bergerak-gerak. Wa nadarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat hal semacam itu dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kafannya itu bergerak-gerak, itu gerebek gitu. Ya, begitu bergerak-gerak tersebut, fawajada fi hayatun. Ya, ditemunya terdapat di situ itu ada seekor ular, rupanya itu ada ular tuh. Ada seekor ular di situ. Dalamnya itu kafannya itu ada ular. Masya Allah. Ada seekor ular. Begitu bergerak-gerak dalamnya itu ada seekor ular. Tamtasu damuhu, menggerogoti dagingnya orang tersebut, orang mati tersebut. Maka darah itu mengulur, bercucur. Keluar dari kain kafan tersebut. Begitu keluar dari kain kafan tersebut, watak lahmu, ternyata ular tersebut masih dalam keadaan makan dagingnya tersebut. Makin dagingnya orang mati rajul tersebut. Faqasada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar itu hendak mau memukulnya. Abu Bakar tersebut mau memukulnya. Tala ayat ribah mau memukulnya. Hampir mau memukulnya. Begitu mau memukulnya tersebut Abu Bakar pada takut al-hayatu bi'idznillah ta'ala. Lalu si ular tersebut berkata, bisa berbicara.
seperti bicaranya orang tersebut, ya. Bisa berbicara, ya, dengan fasih. Ular itu berbicara kepada Abu Bakar itu dengan fasih, bilisani fasihin, dengan lisan yang fasih. Ya, seperti halnya manusia. Bicaranya gimana? Pertama tersebut, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, menyaksikan aku, katanya. An, sesungguhnya kelakuan la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib yang disembah, ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah taala dan rasulnya. Sempat ular bisa mengatakan 2 kalimat syahadat dengan fasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, wa qalat ya Abu Bakar. Lalu ular tersebut itu berkata, "Hei Abu Bakrin, lima tatrubuni? Kenapa kamu mau memukul aku? Kenapa kamu mau memukul aku sih? Walaysa li dzambun, aku tidak ada dosa denganmu kok. Wa ana ma'murun bidzalik, dan aku ini diperintahkan atas Allah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala seperti ini. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan aku diperintahkan ini, melakukan seperti itu diperintahkan. Amr ini Allah Ta'ala, amroni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan aku an u'adzibahu ila yaumil qiyamah, untuk menyiksa orang anak pemuda tersebut hingga sampai hari kiamat seperti ini. Masya Allah. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar itu berkata, ma khatayahu, apa kesalahan dia itu sehingga kamu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksanya hingga sampai hari kiamat? Apa kesalahan pemuda si mayat tersebut? Apa kesalahan si mayat tersebut? Kata Abu Bakar, faqalat al hayatu. Lalu ular tersebut itu berkata lalu kepada Abu Bakar, salasu khati'atin, pemuda ini semasa hidupnya itu mempunyai 3 kesalahan, sehingga aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksanya hingga sampai hari akhir, ya. Untuk menggerogoti dagingnya, makan dagingnya tersebut sampai hari akhir tersebut. Pertama apa kesalahannya? Al-ula tarikus sholat, dia semenjak hidupnya, masih hidupnya, meninggalkan sholat, tidak mau sholat, ya. Tidak mau sholat ini. Udah diberi kesempatan untuk jamaah, tidak mau jamaah, ya. Sholat tidak mau sholat, apalagi jamaah. Kumpul-kumpul di masjid pun tidak mau. Rumahnya dekat, tapi tidak mau dia jamaah. Dengar suara azan, tapi tidak mau mendatangi di masjid tersebut. Tidak mau sholat, malah asik disibukkan oleh harta bendanya, disibukkan oleh usahanya, disibukkan oleh karirnya, disibukkan oleh pangkatnya, disibukkan oleh usaha, macam-macam. Ya, inilah sehingga dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dengan kewajibannya itu. Ini satu kesalahan sholat. Ya. Setan iblis itu, ya, itu masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya Tuhan yang Maha Esa itu percaya itu. Setan 100% percaya. Hanya saja iblis itu kan kesalahannya satu, cuma sombong. Sombong saja dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari surga, diserupakan mukanya, jasadnya, badannya itu sangat hina dan dina. Sehingga apa? Sehingga mukanya tersebut menyeramkan iblis tersebut. Ya. Itu kesalahan satu mah. Tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Lah apalagi manusia sudah sombong, angkuh, riya, ya enggak? Terus tidak mau sholat, ingkar lagi. Wah, belum komplit benar ini. Maka tidak heran iblis itu takut dengan dia. Iblis itu takut. Seandainya ada orang yang tidak melaksanakan sholat, iblis itu takut dengan dia. Benar, jangan takut. Takut dengan apa? Dengan dosa yang akan dia itu dapatkan. Takut-takut akan menjadikan beban bagi iblis lagi. Sudah iblis itu diusir dari neraka, dari surga tersebut, akan dimasukkan neraka dosa selama-lamanya.
makin bertambah lagi berkawan dengan orang itu tersebut lebih daripada setan. Ya, orang yang tidak sholat tersebut, masya Allah, subhanallah. Jadi umat muslim itu harus tuh, ini ya. Yang pertama meninggalkan sholat. Wasaniyatu mani'u zakat. Yang kedua, kesalahan yang kedua tersebut tidak mau memberi zakat. Kayak orang-orang yang ya, yang hasil usahanya lebih itu harus keluar zakat nih, apalagi dua laki bini itu kerja ya sebulan sampai menerima 10 juta, 9 juta, 8 juta, setahun sudah berapa ya, keluar zakatnya ya 5% keluarkan tuh ya, 10% kalau di dalam hadis ini sih di dalam kitab Duratun Nasih sih 10% dari hasil usahanya keluarkan, maka Allah Ta'ala akan menjaganya, dia itu ikdul mal, akan jaga harta bendanya tersebut ya. Keluarkan 10% dari usaha kita. Jangan masin-masin. Berapa banyak anak-anak yang kelaparan, berapa banyak fakir miskin yang tidak punya rumah, tidak punya apa dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu semuanya harta benda kita itu jangan masing-masing, jangan numpuk-numpuk. Kita itu kadang-kadang gemar menumpuk-numpuk harta benda, sehingga harta benda orang lain itu kadang-kadang ingin ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpulkan, dibenam, ya, dikumpul-kumpulkan terus itu. Apa harta orang lain dikumpul-kumpulkan tuh, ya? Ini bukan haknya tersebut. Intinya bahwa orang yang tidak mau memberikan zakat ini balasannya nanti di akhirat, ya akan digerogoti. Terus yang ketiganya, kesalahan yang ketiga tersebut la yusmi'u qalal ulama, tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Ingat al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama ya kan nabil Bani Israel. Ulama itu seperti nabinya Bani Israel. Ya, ulama itu warisannya para nabi. Ya, oh saya mau ngikuti nabi mah, ya. Tapi kamu salah hidupnya. Kalau mau mengikuti nabi, kok hidup pada zaman nabi. Ya, sekarang itu zamannya para ulama, para ustadz, para kiai. Ya kamu ikut siapa pada zamannya. Nah, orang kan biasanya kadang-kadang kan ngotot gitu. Ngotot benar. Aku mau ikut nabi, kita harus ikut nabi, kita harus benar. Kalau tidak ada dari tuntunan nabi kita tidak mau. Lah nabi itu kan sudah berbicara. Al ulama warasatul anbiya, ya. Kalau kita itu ya pada pada zamannya para sahabat iya ikut ulama, kalau tidak ikut ulama tidak apa-apa karena tidak ada ulama. Adanya ulama, adanya nabi, adanya para sahabat, yang wajar. Nah kita ini hidup semasa ini akhir zaman tersebut mau ikut nabi, zamannya sudah lain. Ikutilah ulama, para ustadz, ya, yang istilahnya hadis Qur'annya sudah ada. Lah kamu mau atau fatwa-fatwanya ulama paling bantah. Kalau ada ulama sedikit dikritik, dihujati apa dan lain sebagainya. Orang-orang yang semacam kayak gini lah, orang-orang paling munafikin itu, masya Allah, ya. Padahal kalau mansyatamal ulama itu orang yang mengatakan kata-kata yang kotor kepada para alim ulama itu termasuk akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sama halnya itu yang mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena warisannya itu disia-siakan, oleh ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita jangan ya. Allahumma amin. Kita mudah-mudahan selalu patuh dengan para alim ulama. Ayo ya, mudah-mudahan. Sekali lagi, hayatul qulub hayatul qulub. Qala Nabi alaihi salatu wasallam yaqulu Allah taala wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khaufaini wala aminaini id an ahiftahu fid dunya amantahu yaumal qiyamah wa idan amintuhu fid dunya ahiftuhu yaumal qiyamah. Ya,
Hayatul Qulub ay hadza Hayatul Qulub, diambil dari kitab Hayatul Qulub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, Allah taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi sifat kemuliaanku dan sifat keagunganku, kata Allah taala. Ya, diskusi ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, dari ini hadis qudsi ini. Ya. Demi sifat kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u ala abdi khaufaini, tidak akan terkumpul atas hambaku dua ketakutan, wala aminaini, dan dua keamanan. Tidak akan kumpul dua ketakutan dan dua keamanan tersebut. Yang pertama, apa itu? Idza akhiftu fid dunya, tatkala seorang hambaku itu takut tidak di dunianya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dunianya, artinya melaksanakan syariat Rasulullah, mengikuti aturan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta ulamanya, ya, ijma, qiyas, itu semuanya mengikutinya. Amin itu merasa takut, tidak merasa takut di dunianya tersebut. Amin tuh yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan, akan mensejahterakan, akan mensentosakan dia pada hari kiamat, aman. Kalau kita takut kepada Allah taala pada waktu kita hidup di dunianya, maka di akhiratnya akan aman dari siksa kubur, dari siksa akhirat, dari siratal mustaqim, aman karena kita sudah takut kepada Allah taala di dunianya. Ya, sudah takut. Ya. Maka kita akan diamankan oleh Allah taala, disejahterakan ya Allah taala. Terus yang kedua, wa idza amintu fid dunya ahiftu yaumal qiyamah. Wa idza amintu, tatkalanya merasa aman hamba Allah taala fid dunya, di dalam dunianya, merasa aman, gampang banget. Salat ini nyantai aja aman. Apa itu salat? Apa itu zikir? Sikit-sikit sikit-sikit membetakan ulama. Apa itu tahlilan, apa itu apa dan lain sebagainya. Merasa aman lah dengan apa tugas-tugas kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jamaah itu tidak perlu. Salat itu apa, itu azan itu apa, gitu. Merasa aman gitu, bebas. Mau bebas ya. Orang sekarang itu kadang-kadang kan ingin sekali kebebasan. Orang Islam itu selalu dikekang ya, hidup di agama Islam itu selalu dikekang, bukan dikekang. Islam tersebut itu la ikraha fid din. Masuk agama Islam itu tidak ada tanpa terpaksa maupun dipaksa. Silakan seikhlasnya. Kalau kamu sudah masuk ke agama Islam, ya harus mengikuti aturannya. Ya. Itu aturannya, syaratnya. Ya, syaratnya di situ. Lah kalau kamu tidak masuk agama Islam, berarti kamu tidak keluar dari aturan Islam. Silakan. Dan Islam tersebut tidak memaksakannya. Lakum dinukum waliyadin. Gitu tuh. La budu mata budun gitu kan. Ya. Merasa aman di dunia, akhiftu yaumal qiyamah, maka pada hari akhir tersebut, pada hari kiamatnya, dia akan merasa ketakutan. Merasa aman di dunia, maka di kuburnya dia akan ketakutan menghadapi malaikat mungkar nakir, takut sekali. Melihat siksa kubur, takut. Melihat jembatan Siratal Mustaqim yang bawahnya neraka jahanam, takut. Rasa takut menghadap Allah Subhanahu wa taala itu di hari mahsyar tersebut, takut sekali. Akan ditumbuhkan hatinya tersebut rasa takut benar kepada Allah Subhanahu. Akan terasa takut. Takut benar. Tapi kalau kita itu tidak merasa aman di dunianya, merasa takut kepada Allah taala pada waktu kita hidup di dunianya, maka Allah taala akan sentosakan. Nah, kamu ini akan kuamankan ini orang-orang yang artinya orang itu melaksanakan perintah Allah taala dan perintah Rasulnya. Ya. Jadi rasa takut, balasan-balasan, ancaman-ancamannya, akhirnya kita itu konsekuen dalam melaksanakannya perintah Allah taala dan Rasulnya. Laksanakan sunnah-sunnahnya, kewajibannya kita laksanakan. Nah, itulah. Kalau orang merasa aman, ya berarti
menghindar dari hal semacam kayak gitu, maka Allah Ta'ala akan takutkan dia di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita selalu merasa takut kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Ya, takut berarti bukan kepada kita itu gini dan lain sebagainya, karena kita itu hamba Allah Ta'ala yang wajib kita melaksanakan perintah dan sunnah Rasulullah. Anjurannya kita laksanakan. Benar-benar selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, selalu diselamatkan dunia maupun akhiratnya, selalu diberkahkan ya segala urusan dunianya. Mudah-mudahan kita selalu diamankan dari berbagai macam bencana bilahi ya dan lain sebagainya. Berkah hidupnya, berkah panjang umur, sehat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan jafin ya amma wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina al-masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghina 'anil nas ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah illa lil ladziina amanu innaka raufur rahim illa lil ladziina amanu innaka raufur rahim illa lil ladziina amanu innaka raufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala wal fasha wal munkar asyadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yadfa'uka ghairuk. Allahumma akshifna minal bala' wal waba' wal ghala wal fasha wal munkar asyadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afiyatan lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.